Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendo Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang berinvestasi. Apa sih itu investasi? Investasi adalah kekayaan tumbuh lebih cepat dari inflasi Indonesia 3% per tahun. Investasi membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan seperti pensiun atau beli rumah. Contoh investasi, misalnya kita punya uang 10 juta dengan return 10% per tahun. Jadi dalam 20 tahun itu kita memiliki uang 67 juta, 2 juta dalam 20 tahun. Karena itu berkat dari kekuatan compounding interest. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi itu ada deposito, obligasi, saham, dan properti. Nah, keunggulan dari deposito tersendiri itu aman, return tetap 4-5%, likuiditas tinggi. Kalau keuntungan dari obligasi, pendapatannya tetap, risiko lebih dari deposito, kupon 6-7%. Saham. Saham, keuntungan dari saham tersendiri ini ada potensi return tinggi, risiko besar, IHSG naik per 10% per tahun. Properti. Properti keuntungan sendiri nilai aset naik 5-15% per tahun. Cocok untuk jangka panjang. Ini untuk jenis-jenis investasi. Diverifikasi jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, maksud dari ini kita tidak boleh menaruh investasi dalam satu tempat. Kita harus investasi di berbagai macam tempat-tempat. Jadi kita tidak boleh terpatok dalam satu tujuan untuk berinvestasi. Kita harus menyebar di mana-mana. Di sini ada caranya, yaitu kurangi resiko, sebar investasi di saham, obligasi, properti. Jadi kita tidak boleh terpatok dalam investasi di obligasi maupun properti. Sektor beragam, sebar investasi di sektor keuangan, teknologi, konsumer. Jadi kita juga tidak terpatok oleh obligasi dan properti dan deposito. Dan terakhir ini ada keseimbangan, diverifikasi bahwa investasi kita itu diterima. Investasi saham untuk pemula. Investasi saham untuk pemula itu di sini kita harus memahami bisnis. Pilih perusahaan yang Anda kenal dan percaya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih perusahaan yang terkenal dan terpercaya. Yang kedua itu ada analisis fundamental. Analisis fundamental, pelajari laporan keuangan dan prospek perusahaan. Jadi kita harus memahami keluar masuknya keuangan dan prospek pada perusahaan itu tersendiri. Terus yang ketiga ada analisis teknikal. Gunakan grafik harga untuk tentukan waktu beli. Jadi kita ketika berinvestasi itu tidak hanya menaruh tempat dalam satu ini. Jadi kita harus melihat grafiknya. Ada kalanya grafik itu naik dan ada kalanya grafik itu turun. Selanjutnya yang keempat ada investasi jangka panjang. Jangan panik saat harga saham turun. Karena kita tidak bisa melihat, kita bisa lihat ke depannya bahwa saham itu bakal bisa naik. Seperti itu. Memilih reksadana yang tepat. Di sini ada cek track record, yaitu manajer investasi yang terpercaya dan konsisten. Jadi kita harus berinvestasi yang sudah diawasi oleh OJK dan tidak investasi bodong. Bandingkan return, pastikan return lebih baik dari benchmark. Baca prospektur, pahami risiko dan strategi investasi. Yang keempat ada perhatikan biaya. Biaya tinggi dapat kurangi hasil investasi. Selanjutnya investasi properti, lokasi. Yang itu ada 4. Lokasi strategis, biaya dan pajak, potensi pertumbuhan, passive income. Lokasi strategis itu dengan dekat fasilitas penting dan mudah diakses.
Kalau biaya pajak, hitung biaya perawatan dan pajak secara tepat. Potensi pertumbuhan, pilih area yang sedang berkembang. Passive income, sewakan properti untuk pendapatan investasi. Hindari investasi bodong. Jadi kita harus mewaspadai dengan investasi bodong. Waspada. Nah, seperti ini. Waspada return tinggi. Jangan mudah terpercaya hasil investasi yang terlalu tinggi dan cepat. Periksa legalitas. Konsultasi OJK untuk memastikan perusahaan sah. Jangan tergiur cepat kaya. Pastikan pahami risiko dan produk investasi. Belajar sebelum investasi. Pahami produk dan mekanisme investasi yang dipilih. Kesimpulan. Investasi adalah masa depan Anda. Mulai dini, walau dana kecil, yang penting itu kita konsisten. Kedua, disiplin. Ikuti rencana investasi secara konsisten. Terus belajar, tingkatkan pengetahuan investasi. Jangan mentok di situ-situ aja. Kita harus meningkat dalam berinvestasi. Tujuan kebebasan finansial. Investasi kunci untuk masa depan yang mandiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata perkataan dari saya. Kebenaran itu hanya milik Allah semata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.